شوقي عمر يا حبيبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام فقلت ادفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Nabina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmatak syur alaina rahmatak birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, inayah, ridha serta hidayahnya kita dapat hadir bersama di kediaman Bapak Khairuman Mujid atau kediaman almarhumah Ibu Ari Winarti binti Ahmad Siddiq Santoso dalam rangka mendoakan almarhumah yang mudah-mudahan almarhumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya, Allah pertemukan dengan wanita-wanita solehah yang sedang menanti berada di taman surga, menanti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan doa dari yang hidup, dan mudah-mudahan masuk surga bersama para wanita-wanita muslimah lainnya bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Muhtaramun, mukarramun, para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin sekalian, bersama kita Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Husain al-Idrus. Saya datang bertiga jamaah sekalian. Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Husain al-Idrus, Habib Faruk bin Yahya. Habib Faruk ini asalnya dari Kalimantan Timur. Jauh sekali, Beb. Ini khusus untuk Pak Oman. Kita datangkan dari Kalimantan Timur. Asal muasalnya. Ya. Tapi beliau sendiri lahir di Jakarta. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Lurah Parung Serap, Bapak Ahmad Tribuana. Alhamdulillah, begitu pedulinya, begitu tinggi jamaah sekalian. Beliau hadir dalam rangka kalau takziah selama 3 hari ya. Nah, ini mendoakan almarhumah serta RT RW, Bapak RW, Bapak Ibnu Syarif. Alhamdulillah. Bapak RT ada barangkali di sini ya. Pak Haji Subhan, Pak Subhan, Haji Yakub. Oh, apanya nih? Apa itu? Yakub tetangga kita, maksudnya sepuh kita yang ditokohkan di sana. Kita sering sekali kepada beliau. Ya, ahlan wa sahlan. Ternyata dunia itu nggak selebar daun kelor. Ketemu juga ya, ternyata ada di sini keponakannya. Alhamdulillah. Ustadz
Hadis Ahmad, Kakak Ibat selaku MC. Alhamdulillah. Para hadirin, kalau di sini ada tokoh masyarakat yang kami nggak sebutkan namanya, tidak mengurangi rasa takdim kami kepada mereka. Para tuan-tuan guru lainnya, para hadirin, hadirat, rahimakumullah, mudah-mudahan semua mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangun kita dari tempat yang mulia, melainkan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, sejak tadi, sejak pukul 8 ya? Setengah 8. Pukul 8-an dimulai dengan pembacaan tahlil Yasin, surat Yasin, tahlil, kemudian dilanjutkan dengan rawi, pembacaan rawi Athiyaul Lami, Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan tadi sambutan Bapak Lurah. Alhamdulillah, bacaan demi bacaan. Itu surat Yasin, jamaah sekalian. Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Quran. Ya. Jadi setiap segala sesuatu, kata Nabi Muhammad SAW, likulli syai' qalb. Segala sesuatu itu ada jantung. Kata pisang ada jantung pisang, betul? Setiap segala sesuatu itu ada jantung. Jantungnya Quran, itulah Yasin. Yasin qalbul Quran. Dan bagi orang yang membaca Yasin, surat Yasin, itu seperti membaca Quran 10 kali, jamaah sekalian. Mana ada yang sanggup dari kita yang 2-3 kali baca Quran? 30 juz, 3 kali kita baca Quran. Gak ada dari kita yang sanggup. Nah, ini membaca surat Yasin seperti membaca 10 kali dari Al-Quran. Kemudian jamaah sekalian melakukan Allah, ketika kita baca tahlil, yang kita hadiahkan itu pahalanya untuk almarhumah, itu luar biasa. Dari kalimat tauhid yang kita anggap sepele selama ini. Padahal itu la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis qudsi jamaah sekalian akan Allah yang diriwayatkan oleh ahli bait Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang musalsal sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dari guru saya Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad. Yaitu Allah Ta'ala, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni amina min adabi, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, aman dia dari siksaku. Ya Allah. Jadi siapa saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk dalam bentengnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kira-kira kalau masuk ke dalam benteng aman nggak? Udah pasti aman. Amina min adabi. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, niscaya orang itu aman dari siksaku. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, tadi Bapak Lurah mengingatkan kita dalam suasana pandemi COVID-19. Bagus, Habib juga pakai ini nih. Kalau nggak ditegur nanti. Orangnya bisa berabe, jamaah sekalian. Bisa datang nggak bisa balik nanti. Alhamdulillah, ya, kita selalu jaga ini Pak Lurah. Meskipun saya yakin kalau sehat, sakit, semua datangnya dari Allah. Cuma ini bagian dari ikhtiar jamaah sekalian. Tapi subhanallah, ini warga Parung Serap ya. Nah, alhamdulillah semuanya rupanya ini tawakalnya tinggi. Alhamdulillah, sehingga alhamdulillah tingkat kematiannya juga nggak terlalu besar. Cuma jangan menyepelekan, begitulah masuk Pak Lurah. Ya, tingkat kematian cuma 7 orang. Cuma 7 orang kan lumayan juga itu. Dari sekian ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah nggak ada lagi itu korban. Insya Allah, amin. Ya, kita hadir di tempat-tempat yang seperti ini, kita jaga itu prokes ya, diterapkan prokes, protokol kesehatan. Insya Allah, ya, aman segala-galanya. Ya, sampai ke rumah pun insya Allah aman, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadir kita di tempat yang mulia tidak lain mendoakan almarhumah Ibu Ari Winarti binti Ahmad Siddiq Santus. Subhanallah, dari namanya udah bagus, nama ayahnya ya Ahmad Siddiq. Ahmad Siddiq. Siddiq mananya benar? Ahmad Siddiq. Itu nanti Ibu Ari bakal dipanggil nanti besok di hari kemudian. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, setiap kita itu akan dipanggil
untuk diminta pertanggungjawaban. Liyaqum fulan bin fulan lil-'irdi 'ala Allah. Hendaklah bangun fulan bin fulan, berdiri fulan bin fulan untuk diperiksa di hadapan Allah. Diinterogasi jamaah sekalian. Ini diinterogasi di hadapan Allah, di mahkamah, di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenal suap. Kalau di dunia masih mungkin kenal suap, tapi di akhirat udah nggak berlaku lagi uang. Itu fulus udah nggak berlaku lagi. Ya. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat, tidak berguna harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, itu kita persiapkan jamaah sekalian. Sekarang ini almarhumah udah berada bukan di alam dunia, di alam barzakh, pemisah antara alam dunia dan akhirat. Dan itulah pos pertama dari pos-pos akhirat. Dan almarhumah alhamdulillah mendapat ridho dari suami. Ini yang mahal. Dari mau mengikut ini kan. Ini kucing ya. Kalau mau itu dengerin duduk. Kucing kita ajak ngomong. Ya, kucing Parung Serap memang beda. Kalau kucing di sana di daerah saya gitu kabur jalan. Tapi kalau di sini tetap aja enggak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, subhanallah, ini almarhumah, saya nggak sangat mengenal beliau, tapi saya melihat sosok beliau yang luar biasa, nggak secara langsung ya, saya lihat beliau tidak banyak memiliki anak, hanya 2 kalau tidak khilaf, tapi berhasil, dua-duanya berhasil, sarjana dua-duanya, alhamdulillah. Berkat apa itu? Al-umma madrasah. Ibu itu sekolah anak. In adatta sya'ban araqiyan tayyiban araqi. Kalau kamu bisa persiapkan ya. Sekolah ini ibu maksudnya, kamu bisa menciptakan generasi yang luar biasa yang gemilang ke depannya. Nah, beliau itu termasuk yang bisa menciptakan generasi yang luar biasa. Subhanallah. Beliau hidup gak lama, hanya 50 tahun. Tapi itu 50 tahun bisa jadi berkah buat beliau. Di penghujungnya, beliau mendapat ridho dari suami, itu gak mudah jamaah sekalian. Dipastikan, ya Bapak Khairuman Mujid ridho terhadap almarhumah. Ya betul, Pak Khairuman Mujid. Pak Khairuman Mujid, ini Ustadz Khairuman, dia guru, salah satu guru di Jamiat Khair, salah seorang guru Jamiat Khair. Kiprahnya luar biasa di Jamiat Khair. Dan di beberapa sekolah. Alhamdulillah sampai saat ini beliau aktif dan itu berkat di situ ada peran istri jamaah sekalian. Kalau ada suami yang sukses, di balik kesuksesan suami disitulah peran istri yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW sukses dunia akhirat. Ada peran Siti Khadijah Al-Kubra. Bukan begitu? Nah ini almarhumah Ari Winarti binti Ahmad Siddiq Santoso mempunyai peran yang luar biasa dalam mencetak generasi yang alhamdulillah dari anak-anak beliau itu 2 orang alhamdulillah Habib diperkenalkan kemarin, subhanallah luar biasa sukses untuk kedua putri beliau dan sekarang beliau berada di alam barzakh menanti doa dari anak, dari suami, dari keluarga, dari kita semuanya. Tadi kita doakan itu semuanya untuk almarhumah. Itu kalau Habib mau bahas satu persatu yang dibaca kelamaan, selesainya jam 2 nanti malam. Kan nggak mungkin. Kita juga kepengen jam 10 selesai, nanti portalnya ditutup repot tuh berabe. Nggak bisa pulang lagi. Susah cari-cari kunci apa tuh buat buka portal. Gembok apa itu. Iya. Jadi paling tidak pukul 10 udah selesai deh. Kepengennya sampai berlama-lama jamaah sekalian. Subhanallah, ini wajah-wajah orang-orang soleh nih luar biasa. Soleh-solehan. Cinta sama ilmu pengetahuan, cinta sama ilmu agama, cinta sama orang-orang soleh. Ya subhanallah, terlihat dari wajah-wajah antum semuanya. Antuna. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul sekarang di sini, Allah pertemukan kita besok di akhirat bersama Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang dibaca tadi itu, baik itu surat Yasin, tahlil,
itu dari afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, begitu seterusnya sampai doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz dan begitu seterusnya. Itu semuanya menjadi hidangan untuk almarhumah udah gak kepengen dikasih beginian nih, buah-buahan udah gak dimakan. Zaman dulu, aduh, kalau masih teringat zaman dulu tuh di sini kuburan Cina ada gak? Sajen ya. Ada gak kuburan Cina, kuburan Hindu, itu Buddha ada gak? Gak ada ya? Dulu ada. Dulu di daerah saya tuh banyak tuh dulu tuh kayak gitu tuh. Habis main bola, ya, anak-anak pada capek, ya. Ya teman-teman kita tuh pada capek. Ada apa? Buah-buahan di atas kuburan. Nah itu sajen. Iya, dimakanin nih sama anak-anak. Ini kata orang yang udah musyrik nih, musyrikin, kafirin, musyrikat, ya. Waduh, katanya keterima nih, sesajen kita habis dimakan. Itu zaman dulu percaya aja kayak begitu tuh. Mungkin Cina-Cina sekarang udah nggak percaya kali ya. Ya, begitu diintipin, wah anak-anak yang makan. Jamaah sekalian, kayak begitu jamaah, orang yang sudah meninggal udah nggak butuh makanan, butuh doa dari yang hidup. Yang tadi dakwah menunggu doa dari yang hidup. Siapa yang hidup? Nih terutama anak istana suami, anak-anaknya, putri-putrinya dan suami serta keluarga, kerabat, famili dan orang-orang di sekitar. Tadi kita baca doa untuk almarhumah. Ya, jamaah sekalian, dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW. Begini, disebutkan di dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar. Bima yamurul insan wa yanqadi lahu minal a'mal. Itu karangan karyanya seorang ulama besar Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang menyusun Ratib Al-Haddad. Baca nggak Ratib ini? Baca ya di masjid musola ya. Malam Jumat tuh. Yang mengarang kitab itu Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu Sabilul Iddikar. Disebutkan dalam kitab itu hadis Nabi Muhammad. Ya bunyinya begini. Ummati ummatun marhumah. Umatku, umat yang dikasihi. Tadkhul fi kuburiha bidunubin kal jibal. Masuk ke dalam kuburnya membawa dosa bergunung-gunung. Masuk ke kubur bawa dosa bergunung-gunung. Beb, emang dosa sebanyak itu? Bisa lebih banyak dari itu, bergunung-gunung. Bisa ada 2-3 gunung, 4 gunung, 10 gunung, 2-30 gunung, tergantung dosanya. Tadkhul fi kuburiha bidunubin kal jibal. Kemudian wa takhruj faqad ghufira laha, kata Nabi. Bisa jadi ini orang nanti keluar dari kuburnya udah diampuni dosanya. Amin. Masyaallah. Ya Rabb, mudah-mudahan nih almarhumah Ibu Ariwinarti binti Ahmad Siddiq Santoso meskipun masuk ke dalam kubur bawa dosa, mudah-mudahan begitu keluar dari kuburnya nanti terampuni dosanya. Amin. Amin. Takhruj min kubur ghufira laha istighfaril ahya dan amwat, kata Nabi. Ini karena sebab permohonan ampun dari yang hidup kepada yang meninggal dunia. Tadi ini dari yang hidup nih kita semuanya nih. Kita doakan untuk almarhumah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Baik ketika beliau mau disolatkan, ketika disolatkan baca itu, setelah disolatkan didoakan baca itu, waktu tahlil pertama, kedua sampai ketujuh baca itu. Allahumma ya Allah ampunilah dia, kasihanilah dia. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ada perkumpulan anak-anak itu, masya Allah. Di sini kita kumpul, sana nggak mau kalah juga. Aneh luar biasa ini ya. Oh, kami banyak cucunya ya, alhamdulillah. Waqad ghufira laha biistighfar ahya al amwat wassadaqat, dan karena sebab sedekahnya kata Nabi Muhammad. Wassadaqat wa tilawatul Quran. Istighfar ahyal amwat wassadaqat wa tilawatil Quran, dan baca Quran. Baca Quran, kita baca Quran tadi tuh surat Yasin. Ya, ada lagi surat apa? Suratul Ikhlas sudah pasti dibaca 3 kali. Suratul Ikhlas itu menyamai sepertiga Quran. Suratul Ikhlas pahalanya kalau seseorang membaca Suratul Ikhlas. Tong. Surat Al-Ikhlas bagaimana bunyinya? Tahu enggak? Lihat Habib aja udah serem nih.
Iya. Qul huwallahu ahad apa kan qul huwallahu ahad? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Itu satu surah itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau dibaca 3 kali sama dengan membaca satu Quran. Beb, kalau kita baca itu aja 3 kali udah khatam Quran gitu ya. Nah, kalau yang malas tuh begitu. Tapi memang sangat dianjurkan baca itu menjelang tidur sekalipun. Baca itu tuh Al-Ikhlas. Tadi dibaca gak surat Al-Ikhlas? Pasti. Tahlil baca. Sama dengan itu semuanya buat hidangan almarhumah. Nih lihat, perhatikan lanjutan ayat apa hadis tersebut. Nih, jamaah sekalian, ta'tihimul malaika fi atbaqi min nur. Para malaikat membawa apa yang mereka baca itu fi atbaqi min nur, di dalam nampan-nampan bercahaya. Subhanallah. Itu bacaan-bacaan kita itu dalam nampan-nampan bercahaya. Dikatakan hadil hadiah kepada ini Ibu Ari Winarti, didatangkan malaikat. Hadil hadiah ba'atha ilaik fulan bin fulan. Nih katanya ada hadiah dikirim untuk kamu dari fulan bin fulan, fulan binti fulan, fulan bin fulan, itu semuanya. Malurah datang kaget tuh. Bos saya datang katanya. Ngapain? Baca doa juga sama. Iya. Dia udah nggak kemana-mana di sana, udah menanti doa dari yang hidup. Udah itu aja. Kita udah ngedoain belum? Nah sekarang tadi tuh kita doakan tuh, terutama nih anak-anaknya, ya, pengen jadi anak yang soleha gak? Ya itu doain orang tuanya. Ini kok masalahnya? Ya, subhanallah. Habis baru sekali lihat nggak hafal. Alhamdulillah. Ya, hadil hadiah ba'atha ilaik. Ini hadiah yang dikirim kepada kamu. Ya dari fulan bin fulan, fulan bin fulan. Dalam hadis itu disebutkan kata Nabi Muhammad, fayasurru dzalik wa yafrah bih. Maka ini sahibul kabar di mayit dikatakan apa? Senang gembira. Gembira dengan kiriman tersebut. Orang kita lagi masih hidup nih, dapat kiriman dari apa? JNE, dari Tiki, dari paket dari mana? Dari Surabaya. Ada anak kita kirim, ya. Kalau ada dapat kiriman dari menantu senang nggak? Senang. Iya. Sepadah katanya. Assalamualaikum. Nih kiriman paket, gitu ya. Lihat dari mana? Oh, mantu alhamdulillah. Kirimnya nggak tanggung-tanggung lagi. Ya, diselipkan macam-macam tuh yang ini. Waduh. Bergembira gak? Udah pasti gembira. Ketika hidup kita dapat kiriman kayak begitu gembira. Nah, ketika meninggal dunia dikirimkan nih bacaan-bacaan tadi itu. Dan sedekah waktu masih hidup maupun ketika meninggal dunia. Ini sekarang Ustaz Khairuman Mujid selaku suami bersedekah di makanan, minuman. Yang pahalanya ditujukan untuk almarhumah, bukan begitu? Almarhumah. Iya. Nah itu menjadi hidangan jamaah sekalian. Fi atbaq min nur, bukan fi tabaq, bukan di dalam satu nampan, tidak. Fi atbaq, dalam nampan-nampan bercahaya. Ya Rabbana ya Karim. Emang kita belum ini sih belum ngalamin. Jadi antara iya harus yakin. Apalagi yang menyampaikan hadis itu Al-Imam Al-Haddad. Itu kalau hadis sampai kepada Imam Al-Haddad, ulama-ulama di sana baik Hijaz maupun di mana saja, mereka menerima bulat-bulat. Udah nggak diperiksa lagi ini hadis sahih atau hasan walau dhaif atau tidak. Udah diterima. Kenapa? Dari Imam Al-Haddad. Nah, kita berhusnudzan kepada Imam Al-Haddad. Jadi siapa bilang itu? Ya, nggak nyampe dan begitu seterusnya. Memang betul ada dari mereka yang mengatakan begitu. Silakan. Bahkan, ya, kalau kita bahas secara terperinci ini kelamaan jamaah sekalian. Singkatnya seperti itulah. Pokoknya apa yang kita baca dari ya Quran maupun lain-lainnya itu semuanya sampai menjadi hidangan dan si mayit bergembira dengan hidangan tersebut. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang 3 menit kalau nggak salah nih Jam Habib nih. Ya. Nah, takutnya di portal aja jamaah. Pengen lama-lama betul. Iya, Habib minggu kemarin berapa hari yang lalu ya kesana ya? Iya di portal itu nyari jalannya lumayan juga bagus, ada ini Waze. Jadi nggak tersesat.
Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya hadirnya kita di tempat yang mulia dalam rangka mendoakan almarhumah. Insyaallah almarhumah mudah-mudahan tenang dalam kuburnya. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kiriman yang banyak ini. Ya, dari apa yang kita baca tadi itu mudah-mudahan diterima Allah taala. Amin. Apa yang kita baca dari Quran, dari surat Yasin, dari tahlil. Ya, beraneka macam yang kita baca itu semuanya. Jamaah, nih salah satunya nih. Makanya kami bilang kalau mau dibahas satu persatu tuh panjang lebar tuh. Itu tahlil tuh. Ada dasarnya jamaah. Dari mana? Man dzakarani bi nafsi dzakartuhu bi nafsi. Wa man dzakarani bi ma dzakartu fi ma la khairu minhu. Ini dasarnya. Kenapa kita adakan semacam ini? Ya. Ada hadits qudsi Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya dari Allah. Jadi bukan Quran, ini hadits qudsi. Barang siapa yang menyebutku sendirian, aku sebut orang itu sendirian, kata Allah. Barang siapa yang menyebutku di khalayak ramai seperti ini, berzikir, menyebut Allah, berzikir bersama di khalayak yang ramai seperti ini, niscaya aku sebut orang tersebut di khalayak yang lebih baik dari khalayaknya, di alam malakut. Ini Allah sebut-sebut nih semuanya, tanpa terkecuali semuanya disebut. Subhanallah. Dzakartu fi ma la khairu minhu. Aku sebut orang tersebut di khalayak yang lebih baik daripada khalayaknya, di alam malakut. Ini kita banyak dosa. Nggak ada dari kita yang nggak berdosa. Semuanya tanpa terkecuali berdosa. Kecuali Nabi Muhammad yang terjaga dari dosa para nabi, para rasul. Ya, kita nggak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dari itu khalayak kita nggak lebih baik dari khalayak malaikat, jamaah sekalian. Ketika kita berzikir bersama, maka Allah Ta'ala sebut-sebut kita di alam malakut, di alam para malaikat yang gak berdosa, jamaah sekalian. Oh, ini satu kebanggaan yang luar biasa. Kemudian dalam hadis disebutkan jamaah, kalimatan khafifatani 'alal lisan, tsaqilatan fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Hafal para ustaz, para kiai. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan. Dua kalimat yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan, disenangi oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tadi baca itu gak? Berapa kali? Banyak deh, nggak kehitung. Masya Allah. Ada lagi, barang siapa yang membaca subhanallahil azim, urisat lahu nakhlatul jannah, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang membaca subhanallahil azim, niscaya ditanamkan baginya pohon kurma di surga. Emang kita nanti di surga nanam? Udah enggak nanam. Udah ada. Kapan nanamnya? Nih sekarang. Tadi itu lagi zikir tuh. Ini kita kumpul begini nih, timbang ngedengerin dapat pahala. Subhanallah. Jadi cari pahala gampang, cari dosa ya Rab, mudah-mudahan juga jangan, kalau seimbang itu yang disebut al-araf. Al-araf itu seimbang antara dosa dan pahalanya. Gimana Beb? Enggak surga nggak neraka? Iya, nanti dapat syafaat Nabi Muhammad baru masuk surga. Amin. Begitunya udah amin lah Beb, daripada masuk neraka ya Beb. Iya tuh. Amin coba. Iya. Al-araf. Ada orang seimbang antara dosa dan apanya? Kebaikannya. Ya Rab, mudah-mudahan semua masuk surga. Amin. Tanpa hisab. Wala adab. Enggak kena adab sebelumnya. Amin. Apakah mungkin Beb? Kami ini rasanya banyak dosa Beb, tapi kami berharap ampunan Allah. Begitu ya? Iya, jamaah. Kalau bicara neraka nanti nggak bisa tidur. Ya. Itu neraka 70 kali api dunia. 70 kali api dunia. Jadi api dunia ini 1/70-nya api neraka. 1/70-nya. Jadi kalau api neraka 70 kali api dunia. Pengen ngerasain bagaimana? Coba hidupkan lilin. Berapa lama tangan kita kuat di atas lilin? 1 menit sanggup gak 60 detik? Wah, bulu bakar, tempekan, Beb. Berapa detik? Paling 3-4 detik. Udah luar biasa itu. Ya Rab, nanti orang disiksa
Itu ada yang 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 3000 sampai 7000 tahun. 7000 tahun paling lama disiksa. Karena satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya Rabb, ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga semuanya, amin. Tanpa disiksa. Dari itu jamaah sekalian, itu coba contoh teladani ini almarhumah Ibu Ari Winarti binti Ahmad Siddiq Santoso. Katanya, sampai sih nggak tahu, tahunya untuk beliau ya sekretaris PKK tuh, ngebantuin Pak Lurah. Ikhlas gak digaji lagi. Ada nih ibu-ibu di sini mau jadi sekretaris? Enggak, nggak mau digaji katanya. Yang ikhlas mata-mata karena Allah. Dapat ridho suami, dapat izin dari suami. Ya, yang begitu jarang ya Pak Lurah ya. Subhanallah, dia korbankan tenaga, pikiran, waktunya untuk itu. Rajin antar jemput anak dulu tuh. Setahu Habib tuh begitu, antar jemput anak. Ada 20 tahun yang lalu, wah mengenang masa lalu. Iya. Subhanallah. Berkat apa tuh? Ada kerjasama yang baik dengan suami. Ya, berhubung apa? Tadi sesuai dengan perjanjian kita sampai pukul 10. Udah ada yang gelisah-gelisah juga itu ya. Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat mudah-mudahan mendatangkan rahmat dari Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena kamu dari tempat yang mulia, melainkan mudah-mudahan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil jamaah. Tadi tuh kan kita baca macam-macam zikir tuh. Ada zikir yang kalau dibaca diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ingat kepengen meninggal husnul khatimah, dengar apa kata suami, taat kepada suami. Ya. Ada Nabi kasih resep begini, idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hasanat farjaha, ya, apabila seorang perempuan nih istri dia sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dia taat sama suaminya, dia pelihara itu kehormatannya, kemaluannya, enggak berselingkuh, kalau suaminya nggak ada, dia jaga itu kehormatannya. Dikatakan kepada wanita yang seperti ini, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Oh. Gampang nggak? Gampang-gampang susah emang. Ngomong gampang emang gampang. Gampang. Buktikan. Ini ada suaminya mana? Gimana? Kalau Pak Oman udah ketahuan katanya nih, emang benar soleha. Ya, coba kita jadi nih para wanita dan pria, kita semuanya, Habib juga. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah kita menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah, amin. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima Allah Ta'ala, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sallallahu ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa raqana ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wal mahruma. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa barik lana fi dhurriyyatina wa la tudurhum fikum li ta'atik warzuqna birrahum. وبارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم فيكم لطاعتك وارزقنا برهم. وبارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم فيكم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا طيبا واسعا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin ini yang harus disampaikan. Mohon maaf atas segala kurang kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada Habib Husin Fajar Al-Haddad yang telah menyampaikan